Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara. Kami mengucapkan selamat hari Minggu untuk awal bulan Juli. Pada bulan ini kita sama-sama bersyukur dengan Tuhan karena kebaikannya kita boleh sampai di bulan Juli. Mari kita semua bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Dengan apakah kami balas Tuhan segala perbuatan-Mu yang ajaib, segala penyertaan-Mu dan kasih-Mu bagi setiap kami. Dari ini hati kami, kerinduan kami hanya tertuju kepadamu Bapa. Terimalah segala puji dan sembah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terus bersyukur Tuhan.
Sebab banyak yang Kau perbuat Tuhan. Setiap kejadian dan rancangan-Mu selalu indah bagi setiap kami Bapa. Sebab itu kami bersyukur Tuhan, karena kami mempunyai Allah yang besar seperti Engkau dalam setiap kehidupan kami. Yesus. Banyak yang Kau perbuat.
kita berdoa. Kami berterima kasih kepadamu ya Bapa yang Maha Besar di sorga melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Di pagi ini kami akan mendengarkan firman-Mu, namun sebelumnya kami mohon urapan-Mu agar kami semua yang mendengarkan pemberitaan firman Tuhan ini, baik dari rumah maupun kami, boleh memperoleh berkat daripada-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan, dan kami datang kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu, mari kita sama-sama membaca daripada firman Tuhan yang saya pilih dari 1 Raja-Raja pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya. Ketika Salomo selesai mendirikan rumah Tuhan dan istana raja dan membuat segala yang diinginkannya, maka Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya seperti ia sudah menampakkan diri kepadanya di Gibeon. Ayat 3, firman Tuhan kepadanya, telah kudengar doa dan permohonanmu yang kau sampaikan ke hadapanku. Aku telah menguduskan rumah yang kau dirikan ini untuk membuat namaku tinggal di situ sampai selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sampai sepanjang masa. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu, dengan tulus hati dan dengan benar, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka aku akan meneguhkan takhta kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya, seperti yang telah kujanjikan kepada Daud ayahmu, dengan berkata, keturunanmu tak akan terputus dari takhta kerajaan Israel. Tetapi jika kamu tidak ada, saya ulangi, tetapi jika kamu ini dan anak-anakku berbalik daripadaku dan tidak berpegang kepada segala perintah dan ketetapanku yang telah kuberikan kepadamu, dan pergi beribadah kepada ilah lain dan sujud menyembah kepadanya, maka aku akan melenyapkan orang Israel atas tanah yang telah kuberikan kepada mereka, dan rumah yang telah kukuduskan bagi namaku itu akan kubuang dari hadapanku. Maka Israel akan menjadi kiasan dan sindiran di antara segala bangsa. Ayat 8, dan rumah ini akan menjadi reruntuhan, sehingga setiap orang yang lewat akan tertegun, bersuit dan berkata, apakah sebabnya Tuhan berbuat yang demikian kepada negeri ini dan kepada rumah ini? Maka orang akan berkata, sebab mereka meninggalkan Tuhan Allah mereka yang membawa nenek moyang mereka keluar dari tanah Mesir, dan sebab mereka berpegang kepada ilah lain dan sujud menyembah kepadanya dan beribadah kepadanya. Itulah sebabnya Tuhan mendatangkan segala malapetaka ini ke atas mereka. Demikian firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan firman Tuhan pagi ini, saya memberi tema tampak karakter yang baik, sia-sialah kekristenan kita. Saya ulangi, tampak karakter yang baik, sia-sialah kekristenan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang menjadi ayat renungan buat kita di pagi ini adalah ayat 4b dan ayat 5 dari pembacaan kita yang sudah kita dengar. Dikatakan demikian, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, maka aku akan meneguhkan takhta kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya, seperti yang telah kujanjikan kepada Daud ayahmu, dengan berkata, keturunanmu
takkan terputus dari takhta kerajaan Israel. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kita telah menyimak dari pembacaan kita di pagi hari ini bahwa di awal perjalanan hidupnya Salomo sama seperti ayahnya Daud dan memiliki hati yang takut akan Tuhan. Perjalanan Salomo di awal kehidupannya takut akan Tuhan. Karena itu Tuhan memberkati kehidupannya secara jasmani dan rohani. Namun beriringan dengan waktu Salomo tak mampu menjaga dan mempertahankan kualitas rohaninya di masa kejayaan secara konsisten. Kalaupun kita tahu manusia memiliki pengetahuan dan kemampuan atau karisma dalam hidup, tapi tidak disertai karakter yang baik, pasti Tuhan tidak berkenan untuk kita. Karena itu maka perjalanan kekristenan kita perlu kita pelajari kembali, perlu kita koreksi kembali, perlu kita perhatikan kembali supaya jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kepada kita, karena yang menjamin kualitas hidup kita baik adalah kita sendiri. Harus kita punya karakter juga yang baik, maka kita juga harus mampu melewati proses dengan berkarakter yang baik pula. Membayar harga diri kita serta memiliki kerelaan untuk dibentuk oleh Roh Kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saja kita tidak memiliki kerelaan hati untuk dibentuk oleh Roh Kudus, oleh Tuhan, maka sia-sialah iman kita kepada Kristus. Maka sia-sialah semua usaha yang kita lakukan selama ini. Maka sia-sialah semua kegiatan yang kita anggap adalah pelayanan yang terbaik kepada Tuhan. Karena perlu memiliki kerelaan hati yang penuh dengan tulus dan ikhlas. Karakter bisa juga berbicara tentang ketaatan akan buah-buah roh. Karakter bisa kita mengerjakan buah-buah roh. Kalau saja kita tidak punya kerelaan untuk mengerjakan keselamatan dengan baik melalui tuntunan oleh firman Tuhan tentang buah-buah roh, maka sia-sialah kekristenan kita. Karakter juga bisa berbicara tentang kejujuran kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ternyata kejujuran juga bagian daripada sebuah hal yang penting kepada Tuhan. Jika saja kita tidak memiliki kejujuran yang baik, maka sia-sia jugalah kekristenan kita. Kekasih-kekasih Tuhan yang berbahagia, ternyata kejujuran dan ketaatan itu sangat menjadi penting bagi kita sebagai orang yang beriman kepada Kristus. Karakter juga bisa berbicara tentang ketulusan. Kita melayani di gereja, bekerja di kantor. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ternyata kalau kita tidak memiliki ketulusan yang baik untuk melayani di gereja maupun bekerja di kantor, di mana saja kita melayani dan di mana saja kita bekerja, tanpa sebuah ketulusan yang baik, sia-sialah semua usaha kita bekerja di kantor dan melayani di gereja. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal ini penting bagi kita untuk mempertahankan kelakuan yang baik. Hal ini penting bagi kita untuk mempertahankan karakter kita yang baik. Apabila kita punya karakter yang baik, maka kita akan memiliki surga.
Tetapi sebaliknya, kalau kita tidak memiliki karakter yang baik, maka kita juga akan menjadi penghuni neraka. Karakter juga bisa berbicara tentang tanggung jawab kita terhadap keluarga yang Tuhan percayakan kepada kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ternyata tidak semudah kita berpikir tentang keluarga kita. Ternyata tidak semudah kita menjadi pemimpin di rumah tangga kita. Ternyata tidak semudah kita menjadi orang tua di rumah tangga kita. Tetapi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu kita harus menjadi keluarga yang penuh dengan tanggung jawab. Suami harus mencari nafkah. Tentu istri harus menjadi ibu yang baik bagi suami, bagi anak-anak. Suami juga harus menjadi ayah yang baik bagi anak-anak dan bagi istri. Anak-anak juga harus menjadi anak-anak yang baik bagi orang tua, gereja, dan juga Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ternyata tanggung jawab itu tidak sederhana yang kita pikirkan, yang kita lihat. Kadang-kadang kita berpikir, saya tidak punya anak, cuma istri, buat apa bekerja setengah mati. Kadang-kadang kita berpikir, anak saya cuma satu, buat apa saya bekerja terlalu banyak. Kadang-kadang kita berpikir, anak saya cukup banyak, mereka sudah besar, mereka sudah bekerja, untuk apa saya bekerja sebagai ayah. Karena kalau demikian kita berpikir, maka itulah asli karakter kita. Maka itu ternyata tidak baik bagi keluarga. Terkecuali memang kita sakit, tidak bisa bekerja, itu lain soal. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang berikut adalah karakter juga bisa berbicara tentang pasangan hidup kita. Ternyata pasangan hidup kita juga harus kita berikan penghormatan. Istri harus tunduk kepada suami, dan suami harus taat tunduk kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Anak-anak harus menghormati ayah dan ibu, sebab itulah firman Tuhan bahwa setiap anak-anak yang percaya kepada Tuhan harus menghormati ayah dan ibunya, di mana Tuhan mereka diutus, maka mereka akan diberkati. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini, setelah kita mendengarkan firman Tuhan ini, biarlah kita diingatkan kembali supaya kita tahu tanggung jawab kita, kewajiban kita, tugas kita kepada Tuhan, kepada bangsa, kepada gereja, dan terutama kepada keluarga kita. Pelayanan yang paling tepat, yang paling baik, pertama-tama harus melalui keluarga. Pelayanan yang pertama-tama harus mulai dari keluarga, baru ke gereja, bukan dari gereja kembali ke rumah tangga. Itu terbalik Bapak Ibu. Pelayanan yang paling terbaik adalah harus memprioritaskan keluarga. Sesudah keluarga kita layani, baru kita harus melayani di gereja. Untuk itu maka pentinglah kita melayani keluarga kita dengan baik. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Salomo telah melakukan sebuah kesalahan. Saya ingin menyampaikan demikian. Dan kelemahan Salomo adalah hal karakter. Inilah yang akhirnya menghantarkan Salomo kepada sebuah kehancuran. Awal Salomo meminta hikmat kepada Tuhan, tujuan untuk mampu memimpin dan membangun bangsanya secara adil dan bijaksana. Namun perlahan-lahan ia salah menggunakan hikmatnya, pengetahuannya, dan otoritasnya yang diberikan oleh Tuhan yang diberikan Tuhan Allah kepada Salomo.
Namun Salomo menggunakan seluruh karunia Allah untuk kepentingannya sendiri, serta memperkaya kerajaannya sebab setiap orang yang datang kepadanya selalu membawa upeti. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada hal yang menarik di sini yang perlu kita perhatikan, bahwa kadang-kadang kalau orang memberikan penghormatan kepada kita, orang menghargai kita, selalu menghargai kita, kadang-kadang kita melupakan sesuatu yang ada di hadapan kita, karena Tuhanlah yang mempercayakan segala sesuatu kepada kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal ini perlu kita ingat di dalam kehidupan kita, supaya apabila kita diberkati Tuhan, apabila Tuhan memberikan penghormatan kepada kita dan mempercayakan banyak orang datang kepada kita, maka terimalah semua itu atas dasar iman kepada Tuhan. Artinya bahwa apabila mereka datang kepada kita dan membawa sesuatu kepada kita, maka bukan itu semata-mata hak kita, melainkan itu juga untuk orang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal ini perlu saya sampaikan kepada kita supaya kita dapat memperhatikan setiap langkah hidup kita. Mereka datang masing-masing membawa persembahannya, yakni barang-barang perak dan barang-barang emas, pakaian, senjata, rempah-rempah, kuda dan pegal, dan itu terus-menerus berjalan setiap waktu selama pemerintahan Salomo menjadi raja. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, begitu terpesona Salomo ketika banyak orang datang dan membawa perak, emas, rempah-rempah, pakaian, senjata, dan lain sebagainya, serta penghormatan yang tertinggi kepadanya. Ternyata hal inilah yang membuat Salomo lupa diri. Karakter Salomo rusaklah di sini. Saudaraku yang kasih, 1 Raja-Raja 10 ayat 25 perlu kita dapat perhatikan bahwa berstatus sebagai raja dengan kekayaan melimpah semakin memudahkan Salomo untuk memuaskan keinginannya, sampai-sampai ia mempunyai 700 istri dan 300 gundik, dan semuanya adalah perempuan asing. Firman Tuhan sudah memperingatkan, jangan kamu bergaul dengan mereka, dan mereka jangan bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hati kepada ilah-ilah mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Raja Salomo terpengaruh di sini. Disinilah Salomo jatuh, disinilah Salomo hancur kerajaannya, kepemimpinannya, kehormatannya di mata Tuhan. 1 Raja-Raja 11 ayat 2 katakan, akhirnya hati Salomo pun dicondongkan kepada ilah-ilah lain, dan tidak lagi sepenuh hati terpaut kepada Tuhan. Saudaraku, tentu kita berdoa supaya kita jangan menjadi orang miskin. Tentu kita berdoa supaya kita jangan menjadi orang yang tidak mampu. Tentu kita berdoa semua supaya kita menjadi orang yang berlimpah-limpah berkat Abraham, Ishak, dan Yakub. Tetapi jangan sampai lupa diri. Tetapi jangan sampai lupa janji Tuhan. Tetapi jangan sampai lupa bahwa semuanya yang kita terima adalah berasal daripada Tuhan. 1 Raja-Raja 11 ayat 4 dikatakan demikian, siapa meremehkan firman Tuhan, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah-perintahnya akan menerima balasan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan katakan orang-orang yang berpaling daripada firman Tuhan akan dipermalukan. Tetapi orang-orang yang taat kepada firman Tuhan akan dimuliakan Tuhan. Amsal 13 ayat 13, jika ia tidak lagi hidup taat kepada Tuhan, maka kehancuran hidup yang dialaminya. Tidak taat kepada firman Tuhan, karir dan hidup Salomo menjadi hancur. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Bukankah ini juga menjadi peringatan bagi saudara dan saya? Bukankah ini menjadi peringatan bagi kita semua sebagai umat kepunyaan Tuhan? Bukankah ini menjadi peringatan bagi kita yang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi? Pertanyaannya buat kita, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, maukah dan mampukah kita bertahan dengan menahan diri dan rela mengorbankan perasaan, harga diri, serta taat sampai akhir hidup kita? Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Oleh sebab itu, mari sebelum kita menerima perjamuan kudus, masing-masing kita berdoa, mohon pengampunan daripada Tuhan. Kita berdoa. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, tidak ada yang tersembunyi bagi kami. Oleh sebab itu kami berdoa dan menyerahkan hati, pikiran, jiwa, dan roh kami ke dalam tangan kasih, supaya kami diampuni dan dilepaskan dari dosa, pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Biarlah kami terima roti dan anggur sebagai lambang tubuh-Mu dan darah-Mu yang kudus itu. Biarkan kami dilepaskan dan diampuni, disucikan dari dosa dan kesalahan kami. Oleh sebab itu kami datang kepada-Mu ya Tuhan. Hati kami telah siap untuk makan dari tubuh-Mu dan minum dari darah-Mu yang kudus. Di dalam nama Yesus Kristus, roti yang hidup, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita untuk menerima tubuh Kristus dan darah Kristus. Firman Tuhan katakan demikian. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum cawan dari Tuhan. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita angkat roti setinggi-tingginya di atas kepala kita. Firman Tuhan katakan demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan di atas kepala kita setinggi-tingginya. Firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan yang di atasnya adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman. Haleluya. Haleluya, haleluya.
Haleluya Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih oleh karena Engkau telah menyelamatkan kami melalui pengorbanan-Mu di kayu salib. Engkau telah menebus dosa dan salah kami, dan Engkau bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, dan menyediakan tempat bagi setiap kami yang percaya kepada-Mu. Engkau berfirman, jika aku telah menyediakan tempat bagimu, aku akan memanggil kamu. Oleh sebab itu kami percaya bahwa selama kami masih di dunia ini, kami sedang mempersiapkan diri. Oleh sebab itu kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Engkau berkati umat kepunyaan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau menyertai mereka di setiap rumah tangga dan keluarga mereka, di setiap pekerjaan mereka, di setiap dimanapun mereka berada. Kami percaya Tuhan adalah keselamatan dari mereka, umat kepunyaan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk perjamuan kudus di pagi hari ini. Biarlah melalui perjamuan kudus ini kami telah bersatu dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami berdoa dan menyerahkan juga Tuhan pemerintahan bangsa kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Pada hari-hari ini pemerintahan sangat sibuk Tuhan oleh karena virus corona yang sedang terjadi di dunia dan di Indonesia secara khusus. Kami berdoa kiranya semua ini setelah Engkau katakan selesailah, maka biarlah selesai peristiwa besar ini, supaya kami kembali bekerja, kembali melayani, kembali beribadah di gereja, kembali ke kampus-kampus, kembali ke sekolah-sekolah, dan kami juga boleh hidup tenang di dalam hadirat Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Indonesia secara khusus. Tuhan menyertai, memelihara bangsa Indonesia, baik itu Papua, baik itu Sulawesi, baik itu Ambon, baik itu Nusa Tenggara, baik itu Bali, baik Kalimantan, baik itu Jawa, baik Sulawesi, kami serahkan Sumatera, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa tangan-Mu ada di Indonesia untuk memberkati bangsa Indonesia, khususnya bagi umat Tuhan yang percaya dan berharap kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan kami berdoa, menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih Tuhan, dan Allah Roh Kudus biarlah menyertai kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami menyerahkan seluruh hidup kami, pertolongan kami hanya datang daripada Tuhan sendiri. Oleh sebab itu kami berdoa dan menyerahkan hidup kami kepada-Mu, supaya Tuhanlah menjadi penolong kami yang setia. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, kami menyerahkan umat kepunyaan Tuhan, jemaat GBI Kampung Sawah, kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Berkati rumah tangga mereka, keluarga mereka, suami, istri, anak-anak mereka, laki-laki dan perempuan. Biarlah pertolongan-Mu menyertai mereka. Apabila mereka sakit, Engkau sembuhkan. Apabila mereka berkekurangan, Tuhan cukupkan bagi mereka. Apabila mereka terikat, Engkau lepaskan mereka. Dan apabila mereka membutuhkan Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami telah bersahabat kepada Tuhan. Mari kita angkat hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Berkat kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, serta pertolongan, penyertaan, dan penghiburan dari Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudari mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Demikian ibadah kita di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Pengumuman untuk kita semua Bapak Ibu bahwa kemarin kita rapat dan hasilnya untuk minggu kedua di bulan Juli ini tanggal 12 kita memulai ibadah. Namun ada himbauan dari gembala pembina rohani kita bahwa untuk membuka ibadah kembali ditiadakan sampai waktu yang tidak ditentukan. Artinya sampai pada waktu nanti akan ada informasi dari OTP bahwa kita diberikan izin untuk kita memulai ibadah. Sekalipun Bapak Ibu dari himbauan dan pemerintah pusat maupun pemerintah Kota Madya Bekasi mengizinkan untuk kita memulai ibadah kembali, namun kita juga harus taat kepada pimpinan rohani kita, dalam hal ini Pak Niko, bahwa untuk sementara waktu kita menahan diri untuk tidak beribadah di gereja, namun tetap beribadah dari rumah kita masing-masing. Artinya bahwa kita tetap ibadah melalui online. Demikian pengumuman bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.